Shalom, salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 8 bab 2, yaitu hidup berpengharapan. Mari anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang terbesar memberikan kehidupan yang tak henti-hentinya sampai saat ini. Bapak, kalau sebentar kami akan belajar, Kau sertai kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, di bab pertama kemarin kita membahas mengenai hidup beriman, ya, bagaimana seorang beriman itu hidup di dalam kehidupan imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kemudian menimbulkan sebuah sikap hidup yang percaya dan memiliki pengharapan. Di bab 2 ini, dengan kita mendasarkan iman kita di iman yang benar, dengan dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, kita menaruh sebuah pengharapan yang sangat jelas akan terjadi, sesuai dengan janji Allah. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, dan dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kalau kita lihat di sini ada sebuah perbedaan antara iman dan pengharapan. Berbaju sirahkan berarti dipakai di tubuh, dan dia untuk melindungi hati kita. Jadi iman itu sebuah dasar di dalam hati kita. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berketopong itu posisi atau letaknya ada di kepala. Jadi berkaitan dengan pemikiran. Nah, ketika orang itu mendasarkan iman di dasar yang benar, dan di dalam pikiran dia akan memiliki sebuah pengharapan berdasarkan yang dia imani. Itu ya. Kemudian pengharapan menurut Alkitab. Pengharapan menurut Alkitab. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengharapan berasal dari kata dasar harap, ya, yang berarti memohon, minta, keinginan agar sesuatu itu terjadi dan terjadinya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan hati. Pengharapan berhubungan dengan masa depan dan hal-hal yang akan terjadi. Karena itu, pengharapan membutuhkan dasar yang teguh atau alasan yang kuat bahwa sesuatu pasti terjadi. Ya. Pengharapan membutuhkan dasar yang teguh atau alasan yang kuat bahwa sesuatu terjadi. Ini berbicara tentang, sekali lagi, tentang iman. Dasar pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 menyatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya. Sebuah kapal membutuhkan tidak hanya satu sauh agar dapat berlayar selamat sampai tujuan. Ya. Andaikan misalnya jika sauh itu rusak dan tidak berfungsi, kemungkinan besar kapal itu tidak bisa selamat sampai tujuan. Sauh yang kuat dan aman adalah jaminan bahwa jiwa yang mengikutinya pasti selamat. Ya. Kepada sauh itulah harapan digantungkan. Ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 ini, pengharapan diistilahkan sebagai sauh. Anak-anak tahu apakah itu sauh? Nah, ini misalnya gambar sebuah kapal gitu ya.
sebuah kapal yang gampang saja gambarnya. Ya, misalnya seperti ini kapalnya. Oke. Benderanya. Ini di atas laut, di tengah-tengah samudra. Semua kapal memiliki sauh, gitu ya. Sauh itu di sini ya. Sauh ini seperti ini gambarnya. Ya, ada yang tahu nggak ini? Ini gambar apa ini? Ya, jangkar ya. Jadi ini menjadi sebuah diistilahkan diumpamakan sebagai pengharapan tasawuf. Ya. Apa jadinya kalau misalnya kapal itu tidak memiliki sauh? Dia bisa terombang-ambing, tak tentu arah, ya. Dan juga dia tidak bisa selamat sampai tujuan, ya. Pengharapan dibangun atas dasar apa yang telah Allah lakukan di masa lalu. Ya, kita ingat ketika peristiwa Abraham dan Sarah yang mustahil untuk mendapatkan seorang anak. Ya. Tapi oleh karena beriman kepada Allah, mereka memiliki seorang anak. Ya, Roma 4 ayat 8. Orang beriman membutuhkan sauh yang kokoh agar sampai kepada yang diimani, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan pengalaman hidup di masa lalunya, seseorang dapat berharap. Contohnya seperti Paulus menekankan bahwa orang yang hidup tanpa Tuhan adalah orang yang hidupnya tanpa pengharapan. Kalian bisa buka dalam Efesus 2 ayat 12 dan Efesus 2 ayat 12, Efesus 2 ayat 12 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13. Orang yang hidupnya tanpa pengharapan, jika dia hidup tanpa Tuhan, jadi tidak memiliki dasar dalam kehidupannya, terombang-ambing. Bayangkan kalau kita sebagai remaja Kristen, di tengah-tengah keinginan tawan kita, remaja kan pasti memiliki keinginan sangat besar, ingin tahu yang sangat besar, kemudian ingin coba-coba ini dan itu, kemudian banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh seorang remaja seperti di usia kalian. Kalian harus punya dasar iman yang teguh, sehingga kalian tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam tantangan-tantangan iman di dalam dunia. Dan kita boleh berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Pengharapan adalah sebuah kekuatan yang menggerakkan kita untuk maju. Jika tidak ada pengharapan, tidak akan ada kehidupan. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus juga menulis sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang tertuju kepada Allah dan mengandalkan Allah dalam hidupnya. Kemudian dasar-dasar pengharapan. Ya, yang pertama, dasar pengharapan. Yang pertama, janji Allah. Janji Allah. Kemudian yang kedua, Allah adalah kekal. Allah adalah kekal. Ya. Janji Allah. Allah memanggil Abraham keluar dari tanah Ur untuk pergi ke dalam negeri, untuk mendiami negeri
yang dijanjikan Allah kepadanya, ya. Belum diketahui negeri mana, ya. Dan Allah juga menjanjikan keturunan Abraham akan sangat banyak dan akan diberkati oleh Allah, ya. Janji Allah dikokohkan dalam sumpah atas dirinya sendiri, ya. Janji Allah ini bersifat ganda sebab berlaku tidak hanya untuk Abraham tetapi untuk semua keturunannya, termasuk kita pada saat ini. Janji itu adalah firman Allah yang tidak pernah berubah. Memang Abraham harus bersabar menantikan janjinya, ya, setelah 25 tahun baru lahir anak yang dijanjikan. Jadi Allah berjanji 25 tahun kemudian Abraham memiliki seorang anak. Dan janji Allah tidak hanya sampai di situ. Janji ini diikat dengan tanda sunat bagi semua laki-laki bersama Abraham pada saat itu dan bagi anak laki-laki pada hari ke-8. Orang beriman dapat menaruh harapan karena Allah yang teguh. Dan Allah selalu mengingatkan janjinya itu kepada umatnya. Tujuannya agar umat Allah juga memelihara hubungan yang kudus. Ya, kita tandai di sini hubungan yang kudus dengan Sang Pemberi janji. Dengan demikian janji dapat digenapi. Janji Allah ada satu timbal balik dalam kehidupan kita untuk selalu hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Allah. Allah adalah kekal, ya. Di tengah-tengah lautan, ya, kita tidak tahu pergerakan lautan itu kan sangat dinamis, kadang tenang, kadang bergelombang, kadang ada badai, ya, dan sangat membahayakan kapal yang berlayar. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dapat berubah kapan saja, termasuk sifat manusia, ya. Tetapi Allah adalah kekal, tidak pernah berubah oleh apapun. Ini adalah salah satu sifat Allah, yaitu kekal. Kasihnya, rencananya, pemeliharaannya, kehendaknya, keadilannya tidak akan pernah berubah. Atas dasar inilah orang beriman dapat menaruh harapannya kepada Allah. Nah, kemudian isi pengharapan seorang Kristen itu bagaimana? Ya, isi pengharapan dari seorang Kristen, ya, tentunya ada sesuatu yang diharapkan dari seorang Kristen. Isinya apa ini? Ya. Yang pertama, kasih karunia. Yang kedua, penggenapan keselamatan. Dan yang ketiga, hidup kekal. Ya. Kasih karunia. Ya. Kasih karunia merupakan tanda perkenaan Allah dalam kehidupan manusia berdosa. Manusia berdosa secara otomatis berada di bawah penghukuman Allah. Ya. Tetapi jika Allah berkenan kepada seorang manusia berdosa, Dia tidak akan menghukumnya. Ini yang dimaksud dengan kasih karunia kasih karunia Allah, ya. Penggenapan keselamatan, sebagaimana Allah tidak pernah ingkar janji, ya, janji keselamatan pun pasti akan digenapi. Orang beriman memang harus mengalami kesusahan dan kehidupan yang penuh dengan penderitaan di dunia ini. Ya, jangan pernah berharap menjadi seorang Kristen akan terbebas dari kesusahan dan kehidupan yang ada di dunia. Jangan pernah harap seperti itu. Tetapi orang beriman tahu persis bahwa keselamatan pasti digenapi.
Pengharapan orang beriman adalah mendapatkan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Tanpa pengharapan akan keselamatan, manusia akan menuju kebinasaan. Hidup kekal. Janji Allah adalah kekalan setelah kedatangannya yang kedua kalinya. Kekalan merupakan kehidupan kekal dan kematian kekal. Jadi dalam kekekalan itu ada dua macam, hidup kekal atau mati kekal. Pengharapan akan hidup kekal adalah kebutuhan orang berdosa. Tetapi hidup kekal hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang bersifat sementara saja, sebab pengharapan Kristen berbicara tentang kekekalan. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Pengharapan dalam Kristus menjadikan orang tetap optimis dalam menjalankan hidupnya, berpikiran positif, ya, tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa meskipun dalam keadaan sesulit apapun, ya. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala sesuatu itu pasti berlalu. Kuncinya adalah berdoa dan jangan berhenti berusaha. Tuhan memberkati. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini di materi bab 2 kelas 8 SMP. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau Engkau telah menyertai kami selama pembelajaran ini, Tuhan. Dan Engkau berikan dasar iman yang teguh dalam hati kami, dan kami boleh memiliki pengharapan dalam pemikiran hidup kami, Tuhan. Pengharapan akan kekekalan yang sudah Engkau karuniakan melalui Yesus Kristus, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.